Selamat pagi. Pagi. Begitu kata motivator. Semangat pagi. Begitu kata yang lain. Pagi. Dan seterusnya. Terlepas dari itu semua, kalau baca berita ini menjadi down semangat kita. Baca berita apa? Saya bacakan ya. Saya baru dapat kemarin dari WhatsApp dari Lanyala. Bapak Lanyala. Saya bacakan ya. Jakarta, CNBC Indonesia. Dua bersaudara, Beni Cokrosaputro dan Teddy Cokrosaputro, menjadi sorotan karena terlibat dalam dua skandal korupsi terbesar di negara ini. Beni Cokro telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka kasus ini bersama dengan Heru Hidayat. Keduanya sebelumnya juga terjerat dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero dan didakwa hukuman seumur hidup beserta denda. Lalu Teddy Cokrosaputro telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka tindak pidana korupsi PT Asabri Persero. Kasus di perusahaan dana pensiun ini disebut telah menyebabkan kerugian negara sebesar hampir 23 triliun. Teddy merupakan tersangka ke-10 dari kasus di dana pensiun TNI Polri ini. Dia diduga turut melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di perusahaan tersebut. Kepala Staf Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Ebenezer, mengatakan dia terlibat dalam kasus ini. Ia punya andil pada periode 2012 sampai 2019 dengan tindak pidana asal, yaitu dugaan tindak pidana korupsi dan pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh Asabri pada beberapa perusahaan periode 2012 sampai 2019, kata Leonard. Saat ini Teddy resmi menjadi tahanan di Rutan Salemba cabang Kejagung. Ia akan diperiksa dan seterusnya. Dia bergabung dengan 9 tersangka lainnya, juga kakaknya sendiri, yaitu Beni Cokro dan HH tadi ya. Dan beberapa lagi yang saya mau soroti itu adalah karena saya juga baru baca ya dari tulisan Bang Lanyala ya. Tulisannya begini. Nah, ini dia strategi oligarki. Suruh satu orang korupsi dan uangnya buat nyogok untuk ngatur capres barangkali nih ya. Ini kan ketulisan Pak Lanyala ya. Bikin undang-undang sesuai dengan selera mereka. Satu orang seperti BT mampu menjual surat berharga di New York Stock Exchange disebut junk bond, saham sampah. Nah, BT ini mampu membobol 3 BUMN sekaligus, Jiwasraya, Asabri, dan AJB Bumi Putra senilai 52,58 triliun, tulis Pak Lanyala. Dan akibat Jiwasraya dibobol, kemampuan memenuhi kewajiban atau likuiditas ya, Jiwasraya jadi nggak mampu lagi memenuhinya, alias insolvable lah gitu ya. Akibatnya pemerintah menggelontorkan dana penyertaan modal negara sebesar 22 triliun. Total dana uang negara yang hilang atau yang potensi hilang ya, nggak tahu nih ya, 74 triliun rupiah. Wow. Apakah ini ada hubungannya dengan persiapan nanti 2024? Saya juga nggak tahu. Cuman yang saya menarik itu adalah tulisan Pak Lanyala terakhir ini. Sebegitu murahkah Indonesia yang kemerdekaannya telah mengorbankan darah, nyawa, harta para pejuang kemerdekaan? Sangat pilu sekali. Salah pilih penguasa, habislah seluruh bangsa. Oh Indonesia, ya Allah ya Rabbi, tolong kami. Begitu tulisan Bang Lanyala. Luar biasa. Sekian puluh triliun itu katanya kalau mau membeli partai masing-masing 1 triliun plus membeli suara masing-masing anggota DPR untuk menggolkan undang-undang, masing-masing anggota ini dikasih sekian berapa puluh miliar gitu ya, hanya sekian triliun, itu nggak sampai 20 triliun, dan yang diambil itu totalnya sekian puluh yang masih lebih banyak, itu nggak rugi banget gitu ya. Apakah kayak begitu? Nggak tahu. Tapi ini sekedar wacana untuk mencerdaskan kita. Berhati-hatilah memilih pemimpin. Kasus ini saya nggak tahu sampai di mana. Saya baru saja membaca dari Pak Lanyala dan saya merasa ini penting untuk disebarluaskan di 6,7 juta follower yang hari ini nggak kelihatan. Karena hari ini selain Twitter dan Facebook saya telah diambil orang yang nggak bertanggung jawab, tadi pagi WhatsApp juga diambil.
ya, sehingga saya nggak bisa lagi berWhatsApp sama teman-teman, dan otomatis dia bikin WhatsApp grup di mana saya pura-puranya di situ, ya, bohongnya di situ saya yang buat. Lalu nggak lama kemudian Instagram saya tidak bisa saya masuk, tapi orang masih bisa lihat, tapi ada yang rubah passwordnya sehingga saya tidak bisa masuk ke dalam Instagram saya. Sehingga mungkin ini satu-satunya. Ya, YouTube pun sudah hilang. YouTube Haikal Hasan Official juga tidak bisa hilang. Sudah hilang dan tidak bisa diakses. Apa maumu? Terus berjuang sampai titik darah yang penghabisan. Merdeka! Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.